Apakah portal properti cukup untuk bisa jualan properti secara rutin? Selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini adalah serial Q&A. Apakah portal properti cukup untuk bisa jualan secara rutin? Jadi ada yang bertanya kepada saya, sudah sebulan memasarkan properti lewat portal properti, tetapi tidak kunjung closing juga. Lantas bagaimana? Oke. Jadi pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang cukup general dan jawabannya sih sebetulnya bisa luas. Jadi saya akan membahasnya secara luas dan spesifik. Jadi bisnis properti itu adalah seperti lari maraton, bukan lari sprint. Untuk bisa closing rutin dan sukses di bisnis properti, butuh yang namanya waktu, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Jadi dari pertanyaan tersebut, beliau ingin kesuksesan instan, yaitu sebulan kalau bisa sudah closing. Tetapi pada kenyataannya, bisnis ini tidaklah semudah itu. Rata-rata agen properti yang ada di bisnis ini, rata-rata mereka butuh minimal 3 bulan untuk bisa closing yang pertama kali. Jadi 15 tahun lalu pada waktu pertama kali saya ikut training di Rewide, mereka bilang butuh minimal 3 bulan untuk closing. Nah, terus kemudian untuk bisa closing secara rutin setiap bulan, untuk bisa membuat properti menjadi pendapatan utama di dalam hidup Anda, itu tidaklah seketika, tidaklah instan. Butuh proses yang lumayan panjang. Jadi maka dari itu sebetulnya kalau memang Anda ingin serius di bisnis ini, ingin membuat bisnis properti ini sebagai pendapatan utama Anda harus siap untuk lari maraton, bukan lari sprint. Banyak hal yang Anda harus pelajari, mulai dari prospecting, mulai dari presentasi listing, mulai dari bagaimana mendatangkan traffic, terus kemudian bagaimana handling objection, negosiasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi banyak hal yang Anda harus pelajari. Terus menjual properti itu seperti bermain badminton. Untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan, maka dibutuhkan skill yang komplit. Seperti Anda harus bisa smash, kadang harus jump smash, Anda harus bisa lob, bermain netting, Anda harus juga jago drop shot, backhand, forehand, dan lain sebagainya. Jadi sama halnya dengan menjual properti. Dibutuhkan banyak cara selain hanya melalui portal properti saja. Jadi seperti apa? Jadi sebetulnya pemasaran properti itu dibagi 2 garis besar, yaitu pemasaran secara offline dan pemasaran secara online. Jadi banyak hal selain hanya portal properti. Jadi ada yang namanya di properti itu kita kenal yang namanya flyering. Terus kita banner. Jadi dari spanduk Anda mendapat respon, itu juga bisa. Terus kemudian database. Jadi berapa banyak database yang Anda punya untuk bisa jualan properti.
Jadi dibutuhkan yang namanya database management. Terus juga sekarang ini juga bisa menjual melalui sosial media. Apakah sosial media Anda juga sudah cukup untuk bisa Anda berjualan properti? Terus kemudian yang sebetulnya banyak agen properti tinggalkan, tapi menurut saya masih efektif adalah iklan media cetak seperti koran. Itu masih efektif. Tetapi saya percaya sekarang oplah dari koran-koran nasional ini sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Tetapi masih ada. Jadi orang-orang yang umur 50 plus itu masih baca koran secara fisik. Jadi saya seringkali masih memakai koran untuk properti-properti premium, properti-properti high end. Itu saya masih juga memakai koran sebagai sarana promosi. Dan masih banyak lagi lainnya. Jadi seperti saya bilang, menjual properti tidak cukup melalui portal saja. Tetapi banyak hal baik offline ataupun online yang Anda harus lakukan. Karena Anda kalau hanya menguasai portal saja, jadi seperti seorang main badminton, dia hanya bisa melakukan smash, tetapi tidak bisa melakukan yang lain. Apakah dia bisa menang juara? Mungkin sekali, tetapi tidak bisa secara terus-menerus. Jadi kita sebagai agen properti profesional harus menguasai banyak hal, terutama di dalam pemasaran properti. Nah, mengenai portal properti itu sendiri. Jadi sekarang kita bicara berjualan properti melalui portal properti itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui apabila kita memutuskan untuk melakukan pemasaran melalui portal properti. Yang pertama yang Anda harus perhatikan di dalam portal Anda, yaitu foto. 90% agen properti tidak memakai foto dengan kualitas yang baik, angle yang terbaik, tidak diedit dengan baik. Jadi akhirnya membuat foto properti Anda jelek. Nah, jadi kalau foto properti Anda jelek, orang yang melihat iklan properti Anda, mereka cenderung tidak akan ngeklik iklan Anda tersebut. Ini yang disebut dengan clickbait. Jadi apabila Anda ingin iklan properti Anda dilihat, Anda harus mempunyai foto properti yang baik. Sekarang mudah. Dengan handphone saja sebetulnya Anda bisa mendapatkan foto properti yang baik, asal Anda tahu caranya. Di YouTube banyak sekali tutorial mengenai foto properti. Anda bisa belajar dari situ. Terus yang kedua di dalam Anda pemasaran melalui portal properti, judul dan deskripsi yang dipakai Anda harus perhatikan dengan baik. Jangan memakai sembarang judul dan deskripsi. Usahakan judul yang Anda pakai itu keep it simple, tetapi mengandung SEO. Nah, di sini Anda harus juga belajar mengenai SEO. Kira-kira orang yang mencari properti, mereka cari di Google, kira-kira kata kunci apa yang akan mereka pakai. Nah, judul itu Anda pakai pada judul properti di portal Anda. Dan deskripsi bikin semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk menghubungi Anda, untuk bikin janjian melihat properti Anda. Terus kemudian portal properti yang Anda gunakan, berapa banyak? Apakah Anda hanya memakai satu portal, dua portal? Apakah Anda hanya memakai portal yang gratis? Nah, jadi nggak ada yang namanya satu portal yang cukup ampuh untuk memasarkan properti, tidak ada. Saya selalu menganjurkan kepada orang-orang yang bertanya pada saya mengenai portal apa yang bagus untuk dipakai. Saya bilang semua portal dipakai. Karena setiap portal mereka punya kekuatan sendiri di masing-masing keyword yang dicari oleh buyer, dicari oleh klien. Jadi sebisa mungkin semua portal, baik itu yang berbayar ataupun gratis, dipakai semua. Terus kemudian Anda harus tahu bahwa di setiap portal itu punya aturan dan trik dan tip di dalam bermain di portal itu. Jadi
cara bermain A di portal 1 itu mungkin efektif. Tetapi cara A di portal kedua itu belum tentu efektif. Jadi Anda harus betul-betul belajar. Karena setiap portal itu tidaklah sama. Memang secara general mungkin sama, tetapi kalau kita detailkan satu persatu, itu pasti ada perbedaan. Dan itu Anda mesti pelajari. Terus kemudian, yang terpenting, di dalam bermain portal, atau apapun juga di dalam setiap pemasaran, yaitu yang saya sebut dengan dominasi. Jadi Anda kalau ingin menjadi magnet, menjadi champion agent di bisnis ini, Anda harus dominan. Anda bermain offline, Anda harus dominan. Anda bermain online, Anda harus dominan. Jadi di dalam portal itu, apabila orang mencari contoh di sebuah kawasan, di portal properti, kalau bisa Anda harus jadi market leader. Kalau bisa, iklan Anda akan sering tayang dan dilihat oleh klien yang kebetulan mencari daerah itu. Begitu Anda punya dominasi seperti itu, saya yakin closing properti tidaklah susah. Nah, jadi dari sekian banyak, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menguasai semua yang saya bilang ini dengan baik? Jadi sebetulnya, untuk bisa closing secara konsisten di properti, PR Anda banyak. Tetapi, jangan menyerah karena bisnis ini sangat menjanjikan. Semoga konten ini berguna bagi Anda dan salam sukses luar biasa. Thank you.